Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi. Ustaz Adi yang saya hormati dan anda sekalian, insyaallah dimuliakan Allah. Materi saya retorika dakwah ya. Retorika dakwah, retoris itu, nih lihat, ada pertanyaan retoris katanya. Pertanyaan retoris itu pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Kalau dalam bahasa Al-Quran, ailahumma Allah, adakah Tuhan di samping Allah? Perlu dijawab nggak ya pertanyaan itu? Itu pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris. Nah, retorika dakwah, retorika itu adalah kemampuan seni berbicara agar pembicaraan itu menyenangkan. Dakwah, ajakan, seruan. Maka retorika dakwah adalah seni menyampaikan ajaran Islam supaya orang tertarik dengan Islam dan terjadi perubahan sesuai dengan yang diinginkan oleh sang dai. Itulah makna retorika dakwah itu. Seni berbicara. Berdakwah itu sama dengan menyajikan hidangan. Ini ikan nih. Ikan. Kita mau masak apa? Oh, ikan mau dipindang kuning. Bumbunya apa aja? Kasih bumbunya, siapkan semua bumbunya. Bagaimana cara mengolahnya? Apain dulu. Kemudian bagaimana cara menghidangkannya? Masakannya enak, tapi dihidangkan dengan penghidangan yang nggak enak juga. Hidangannya bagus, tapi rasa tidak sedap juga nggak enak. Itulah retorika dakwah. Nah, maka retorika dakwah ini dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, persiapan sebelum berdakwah. Tentu persiapan sebelum berdakwah itu yang pertama, paling utama adalah niat yang ikhlas. Kita berdakwah itu mendakwahkan Islam karena Allah. Karena mohon maaf, ada penyakit-penyakit dakwah. Ada orang ingin mendakwahkan Islam supaya orang tidak kenal Islam tapi kenal dia. Sehingga yang populer nanti dirinya, orang tidak kenal sama Islam. Orang tidak fanatik sama Islam, dia fanatik sama sang dai-nya. Agim sempat mengakui itu. Saya salah, kata Agim. Ternyata umat Islam tidak fanatik sama Islamnya, tapi fanatik sama Agimnya. Sehingga ketika Agim nikah lagi, dianggap itu suatu kesalahan fatal. Maka orang berbondong-bondong membenci Agim. Ini ada kesalahan tuh. Ada kesalahan. Sebetulnya kalau dia fanatiknya sama Islam, oh iya ya, Allah aja nggak ngelarang orang nikah lagi. Maka boleh-boleh aja Agim nikah lagi. Toh dia memang mampu melakukannya. Itu kalau fanatiknya sama Islam. Tapi karena fanatiknya sama Agim, maka itu dianggap salah. Dianggap salah. Ini yang pertama, persiapan sebelum tampil, niat yang ikhlas. Yang kedua, mental memadai. Jadi memang ketika kita menyampaikan, secara mental kita sanggup. Nah, maka untuk memunculkan mental kita supaya sanggup itu, yang pertama, sadarilah bahwa tanggung jawab dakwah ini tanggung jawab yang mulia. Dan tanggung jawab dakwah ini bukan hanya pada para ustadz, para kiai, tapi pada semua kita. Maka semua kita adalah dai, gitu. Semua kita adalah dai. Balighu anni walau ayah. Yang kedua, yakinlah bahwa apa yang hendak kita sampaikan merupakan sesuatu yang benar. Kita mau datang nih nyambangin masyarakat nih, kita mau nyampaikan sesuatu, yang kita sampaikan ini benar, nggak ngaco deh, gitu. Supaya mental kita kuat. Yang ketiga, yakin bahwa kita pantas menyampaikan itu, gitu, pantas. Jadi memantaskan diri. Kalau kita bicara tentang haramnya judi, gitu ya, kita memang nggak pernah judi. Jangan sampai menyampaikan tentang haramnya judi tapi dia tukang judi, gitu. Bapak Ibu sekalian, yang namanya mengundi nasib, berjudi, taruhan, haram hukumnya. Orang yang rajin taruhan
pasti masuk neraka. Kalau nggak percaya taruhan yuk. Nah ini dai gemblung namanya, dai gemblung. Sambil di bulan Ramadan teriak, puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Siapa yang nggak puasa berdosa besar, berpeluang dia masuk neraka. Benar. Sampai keluar di YouTube kan itu kan. Nah itu tidak memantaskan diri. Maka memantaskan diri supaya kita layak menyampaikan. Kemudian yang keempat, sadari bahwa kita memiliki kemampuan. Ya kan kita disuruh nyampein yang kita bisa kan. Antum nggak mungkin disuruh nyampein yang antum nggak bisa. Maka kalau antum dikasih materi, boleh ditolak. Ustadz, tema kita pengajian nanti masalah ini Ustadz. Masalah apa? Masalah tasawuf yang ruwet-ruwet itu. Waduh, kita bacanya aja jarang. Gimana mau nyampein? Aduh, saya nggak sanggup deh kalau tasawuf. Saya sufi sih sufi. Saya juga sufi. Tapi sufinya suka film. Nah, saya nggak sanggup. Nggak apa-apa. Jadi jangan sampai kita menyampaikan sesuatu yang tidak kita pahami. Kemudian selanjutnya, tanamkan prinsip masa bodoh atau cuek. Gitu. Yang namanya kita sudah tampil di panggung, maka panggung itu milik kita, nggak ada urusan sama orang lain. Nggak ada urusan sama orang lain. Cuek aja, bodoh aman gitu. Saya akan sampaikan apa yang saya bisa, panggung ini milik saya. Jadi jangan, saya juga termasuk yang pernah tuh dulu Pak, diundang ceramah di Lampung Selatan, yang undang anggota dewan. Ustaz, tanggal sekian jam sekian kosong enggak? Kosong. Ceramah di Lampung Selatan Ustaz, ceramah Maulid Nabi, siap. Berangkat. Berangkat. Enggak taunya acaranya di halaman pondok. Halaman pondok pesantren Miftahul Huda yang keberapa gitu. Turun dari mobil, dibentangkan karpet merah itu. Di kiri kanan itu berdiri seh-seh itu yang jenggotnya panjang-panjang putih itu, pakai gamis, pakai sorban. Saya pakai baju begini. Udah mati saya salah kostum ini. Waduh. Kita mau ceramah pakainya begini. Cuman bawa sorban, saya bawa sorban. Peci, pakai kemeja gini, pakai celana. Tahu di pondok begini pakai gamis juga saya pikir. Ya. Jujur, saya ngedon waktu itu. Langsung susah nelen air liur. Gugup sebabnya. Tangan udah dingin tuh, keringetan. Biasa orang gugup kan gitu kan. Astagfirullah, saya ceramah apa ini? Orang aja salaman Ustaz pada cipika-cipiki. Saya istighfar aja sepanjang jalan itu. Suruh duduk. Duduk. Aus nggak aus saya minum. Kata teman, hati-hati Ustadz, beser katanya. Kita gugup sebetulnya, bukan aus. Gitu. Saya ingat omongan guru dulu, kalau gugup gitu kata dia, tarik napas. Saya tarik napas. Tahan, nanti keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Saya diajari juga sama Gus Reza, kalau gugup gitu kata Gus Reza, pejamkan mata, rileks-rileksnya, bayangkan Anda berada di tempat yang paling nyaman. Nah, saya bayangin saya berada di sebuah batu, di pinggir sungai, gemercik suara airnya, ikannya banyak, warna-warni, kupu-kupu berterbangan, wangi, tiba-tiba nongol bidadari. Mas, katanya, saya bayangin itu, saya lupa dengan jenggot-jenggot panjang tadi itu. Subhanallah. Kemudian ingatlah bahwa kita datang, kita ingin memberikan sesuatu, bukan minta sesuatu. Kita datang itu dengan kemuliaan. Kita ingin share sesuatu, berbagi sesuatu yang kita berharap dari sekian banyak orang yang mendengar itu membutuhkan apa yang hendak kita sampaikan. Saya tambahin juga dulu biar nggak gugup. Saya datang ke sini diminta, bukan saya yang meminta. Kemudian persiapan selanjutnya, memahami latar belakang jamaah. Maka Anda sekalian harus tahu tuh masyarakatnya ini sukunya suku apa. Oh, di sini masyarakatnya mayoritas sukunya Jawa, Ustaz. Jawa apa? Jawa Timur. Jangan jelek-jelekin Jawa Timur. Wong Jawa Timur kayak wong Jawa elek ya.
sing apik Jogja. Nggak bagus tuh. Maka mesti tahu tuh, ini masyarakatnya masyarakat apa, sukunya suku apa, latar belakang jamaah. Menentukan masalah gitu. Yang paling dibutuhkan masyarakatnya apa nih misalnya? Oh ternyata masih jarang sholat ke masjid. Bukan nggak sholat, tapi jarang ke masjid, sholatnya sholat di rumah. Maka kayaknya satu nih yang perlu diobatin. Apa itu? Bagaimana memotivasi supaya rajin sholat ke masjid. Mulai hafalkan hadis-hadisnya tuh. Siapa yang berwudu dari rumah kemudian dia berangkat menuju masjid, satu langkah kaki kanan mengangkat derajat, satu langkah kaki kiri menggugurkan dosa. Siapa yang sholat 40 kali berturut-turut di belakang imam di awal waktu sholat subuh, maka saksikanlah kata Nabi, dia bebas dari penyakit munafik. Himpun materi-materinya kalau kita memahami latar belakang jamaah. Kemudian selanjutnya menyusun sistematika. Nyampein itu kan enak ya, sama kayak kita makan. Makan tuh yang kita lakukan pertama kali apa? Cuci tangan. Dan cuci tangan apa? Ngambil nasi. Udah ngambil nasi, ngambil lauk. Udah ngambil lauk, ngambil sayur. Udah ngambil sayur, ngambil sambal, ngambil lalapan. Baru duduk dengan tenang baca doa, baru kita makan. Udah makan, minum. Udah minum, cuci tangan. Udah cuci tangan, lap pakai tisu, lap bibir. Kan itu sistematikanya kan. Jangan diacak-acak. Enak nggak makan kalau diacak-acak? Ngambil tisu dulu, lap dulu, baru cuci tangan. Ya yang dilap apa? Cuci tangannya aja belum. Nah maka sistematika. Kita mau buka pintu, openingnya lewat mana? Opening penting tuh. Maka ada orang kalau ceramah, Bapak Ibu sekalian, sudah makan malam belum? Sudah. Oh, alhamdulillah. Oh, disapa dulu, itu opening tuh. Opening. Semakin bagus openingnya, semakin dia jadi in group, jadi dekat walaupun kita baru kenal sama mereka ketika itu. Kemudian selanjutnya menjaga dan mempersiapkan kondisi fisik. Kita kalau mau ceramah ngantuk bener ngeheng tuh, ngeheng. Maka saya biasa tuh kalau mau ceramah pas ngantuk bener gitu, saya menjamkan mata gitu, tidur barang semenit 2 menit, insya Allah cukup. Jangan sampai kita lagi ceramah angop. Lucu nggak kalau penceramah lagi ceramah angop? Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Lucu. Dia aja nggak semangat, apalagi yang dengerin. Maka kondisi fisik harus fit. Maka teman-teman dai yang sudah taraf-taraf internasional kayak Dasat Latif tuh, mereka perawatan. Jadi ada dana perawatan wajah, perawatan fisik, ada perawatan gitu. Supaya kalau bisa tampil itu memang fresh dan tampil, karena itu kesan pertama. Kalau kita mau ceramah pasti jadi bahan apa, jadi objek. Yang mau ceramah mana itu. Kebayang nggak kalau kita fresh, full senyum, mata kita berbinar-binar, wajah glowing. Orang belum dengar ceramah kita udah seneng nih. Wis, mantep ya. Orang udah seneng duluan tuh. Orang udah seneng duluan. Belum lagi kita ceramah. Maka ada istilah dulu kan, kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah. Tapi kalau kesan pertama begitu mengecewakan, itu berat tuh untuk yang selanjutnya. Kemudian pelaksanaan pidatonya, pertama tampillah mengesankan. Maka kalau bisa tampil itu dengan tampilan pakaian, pembawaan, mengesankan, gitu. Saya dulu termasuk yang acuh masalah ini. Lah yang penting nutup aurat, kadang baju kegedean, segala macam. Istri bawel, enggak katanya. Jangan ngelombrot, harus rapi. Maka saya pakai pakaian, istri semua yang ngatur. Bikin lagi baju. Maka tiap tahun suruh bikin baju. Bikin. Karena ternyata benar, penampilan itu penting. Tampillah dengan mengesankan. Mengesankan. Ramah. Kita datang ke majelis itu, datang ke rombongan masyarakat itu ramah. Kalau ada misalnya diajak salaman, aja salaman.
Kalau dia tokoh, kalau dia naik panggung, pasti yang di panggung itu tokoh-tokoh semua tuh. Minta informasi siapa aja tokoh yang perlu kita panggil. Yang kami hormati Lurah Kelurahan Sumerjo, Ibu Fulanah, sarjana ekonomi. Yang kami muliakan guru kita semua, Kiai Haji, sebutin tuh yang dipanggil-panggil tuh tampil mengesankan gitu. Tampil mengesankan. Kemudian selanjutnya menguasai forum. Menguasai forum. Maka kalau kita mau nyampaikan sesuatu berisik, mic-nya nggak bagus, keganggu nggak? Keganggu banget. Anak-anak lari-lari, orang ngobrol, orang buka HP. Pernah nggak dengar Ustadz Hapi kalau lagi ngisi? Saya kalau di Darul Fatah, kalau lagi nyampein materi ada yang buka HP, HP-nya saya ambil ke tas HP, sehingga yang lagi buka HP, walaupun kita tahu itu di Dewan Dakwah bukan di Darul Fatah. Ustadz Hapi cerita Darul Fatah. Apa tujuan Ustadz Hapi? Ingin menguasai forum. Ibu-ibu ngobrol, kita udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih ngobrol, keganggu kita tuh. Harus kita kuasai forum. Maaf, suara ini terdengar ya? Yang pojok sana kedengaran suara? Mic-nya bagus? Bagus. Sana, ibu-ibu kedengaran ya? Oh ya Ustadz, bagus. Sapa supaya dia nggak ngobrol. Karena keganggu kita kalau kita lagi ceramah ada orang ngobrol. Jangankan ada orang ngobrol, orang lihat jam aja keganggu kita. Kita lagi ceramah orang lihat jam, kayak nggak betah dia kita ceramah. Kalau guru kami dulu kayak Haji Abdurrahman Hilabi, ada orang lihat jam udahan dia ceramah. Kayaknya sudah ada nggak betah dengar ceramah. Demikian aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udahan dia, walaupun ceramahnya baru 2 menit. Saya sering ribut sama beliau. Kenapa Pak Yai? Ya ngapain kita ceramah kalau orang nggak butuh ceramah kita? Sering itu begitu. Ada baru salam aja, salam lagi ada nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang nggak semangat jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah turun dia. Saya nggak mau ceramah kalau orang nggak butuh ceramah saya. Nah, maka menguasai forum penting. Anak-anak gimana Ustadz kalau dia lari-lari? Panggil. Anak pinter. Ayo duduk yang manis. Nanti dengerin ceramah Ustadz ya. Nanti selesai ceramah Ustadz mau ngasih pertanyaan, yang bisa jawab saya kasih uang 10.000. Nah, 10.000 kan nggak gede-gede amat ya. Daripada anak-anak ribut, ayo dengerin. Yang mau denger nanti dikasih hadiah 10.000 yang bisa jawab. Ayo anak soleh, Allahu Akbar. Dia lanjutin lagi. Kalau dia udah mulai ngobrol lagi, rebutan kue lagi, anak soleh, Allahu Akbar. Ayo dengerin. Karena kita akan sulit menyampaikan materi kalau terganggu. Kuasai forum. Kemudian selanjutnya jangan nyimpang. Saya misalnya tugas saya hari ini nyampaikan retorika dakwah. Tiba-tiba saya nyimpang. Oh ya hadirin sekalian, alhamdulillah saya baru seminggu nih pulang umroh. Kemarin umrohnya seru begini. Hilang retorika dakwahnya. Nyimpang tuh namanya. Ada tapi penceramah banyak kan nyampein ini kemana-mana gitu, sehingga ambiar, nggak jelas yang mau disampaikan, nggak jelas. Padahal dia mau nyuguhkan sayur ikan, tapi urap di bawah, semua di bawah, ikannya ketutup. Nah maka dalam menyampaikan materi jangan nyimpang. Kalaupun ada bumbu-bumbunya, tetap nggak boleh nyimpang dari materi utama. Gaya orisinil, nah ini penting juga. Walaupun ya semua orang pernah niru. Pernah nggak dengar penceramah gayanya kayak Jainuddin MZ? Gitu. Jilat atas, injak bawah, sikut kanan, sikut kiri. Wah, gaya Jainuddin MZ. Orang senyum dengernya. Kata orang Jainuddin nih, ya kan gitu kan? Jamaah, alhamdulillah. Orang teriak, Ustadz Maulana, kata orang.
Kenapa? Niru. Tapi nggak usah khawatir. Untuk pemula silahkan. Soekarno yang hebat itu niru Sultan Mansur. Dia hebat, dia dikagumi di Jawa. Pas ceramah di Padang, dicibir orang. Ini yang ceramah Soekarno apa Sultan Mansur, kata orang. Kenapa? Yang disampaikan semuanya materi Sultan Mansur. Sementara Sultan Mansur sering ke Padang. Udah disampaikan sama Sultan Mansur di Padang. Lah Soekarno ke Padang nyampein itu juga. Kata orang, lah Soekarno ngikutin Sultan Mansur. Berarti boleh ngikutin mah awal-awal. Kita seneng sama penceramah apa, ikutin. Tapi kalau laki-laki jangan ngikutin Mama Dede. Curhat dong mah. Ketika kita pidato, yang pertama adalah tampil mengesankan. Dari pakaian, dari wajah, penampilan, kalau bisa mengesankan. Jangan lupa minyak wangi. Kita datang salaman sama orang, tercium wanginya, itu nyaman orang. Jangan kita datang papasan bau kelek. Ini ustadznya katanya. Kok kecut amat ustadz nih katanya. Jangan-jangan belum mandi ustadz ini. Nah, jangan sampai begitu. Jadi memang penampilan ustadz itu dianggap terserba, semuanya lengkap. Harus wangi, mengesankan segala macam. Jangan ada kesan yang tidak baik. Menguasai forum sudah tadi ya. Jangan menyimpang dari materi yang kita sampaikan. Gaya yang orisinil. Sampai di sini tadi. Jadi boleh kita ngikutin siapa yang jadi favorit kita. Semua orang begitu. Saya juga awal-awal ceramah dulu ngikutin gayanya kayak Haji Aing, Abdurrahman Hilabi, kayak Haji Nazir Hasan. Karena dua orang dai itu jadi favorit saya dulu. Gaya Nazir Hasan dengan gaya Abdurrahman Hilabi. Gitu. Tapi sehebat-hebatnya kita niru, namanya niru, pasti akan hebat yang ditiru. Maka munculkan gaya orisinil kita aja, gaya kita apa adanya, sehingga kita punya merek dagang sendiri. Karena meniru, sehebat-hebat kita niru, pasti hebatlah yang kita tiru itu. Gitu. Maka munculkan gaya orisinil kalau bisa. Awal-awal niru-niru mah nggak apa-apa. Kemudian yang kelima dalam pidato adalah bersikap sederajat. Bahasa kita sekarang mah in group. Jangan merasa kita lebih tinggi dari jamaah. Jangan merasa lebih tinggi dari jamaah. Karena orang nggak suka dengan orang yang sombong. Kalau kita kelihatan merasa lebih tinggi dari jamaah, orang benci. Orang benci itu sulit menerima, ya kan? Sulit menerima. Jangankan penampilan kita jelek, penampilan bagus saja sulit dia menerimanya. Kenapa? Karena ndak in group. Maka penting tuh ya in group ya. Lihat kita kalau sama temen yang sudah in group, dia ngomongin kita juga kita nggak kesinggung. Woi lu ini bau bener belum mandi lu ini. Woi namanya juga gue belum mandi lah, ntar lagi. Kesinggung nggak yang dibilang bau belum mandi? Enggak. Kenapa? In group sebabnya. Coba kalau kita nggak kenal sama seseorang, tahu-tahu kita bilangin dia bau. Kayak lu ini kecut bener. Pasti dia emosi kan dia kan? Pasti ngajak berantem dia. Kenapa? Karena nggak in group. Maka penting tuh in group tuh, penting. Saya kalau sama ibu-ibu pengajian yang sudah lama gitu pengajian, itu udah berani main belak-belakan tuh berani. Ibu nggak akan bahagia bu kalau rumah tangga ibunya kayak gini, harus berubah tuh. Berani ya Pak Ustadz. Dia nerima. Kenapa? In group sebabnya. Sudah in group. Bagaimana bisa in group itu? Jangan merasa lebih tinggi dari yang lain. Maka bahasanya bahasa in group. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita kadang sering melanggar larangan Allah. Kita bahasanya, jangan hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalian sering melanggar larangan Allah. Beda nggak? Beda sekali. Gitu. Kita tahu tahajud itu bagus, tapi kadang kita merasa berat ya. Kita, jadi seolah-olah kita bersama. Tapi nggak apa-apa, memang udah tabiatnya manusia, senang bermalas-malasan.
Yuk, dengan pengajian ini mari kita saling menghimbau, saling mengingatkan supaya kita kembali semangat dalam tahajud. In group bahasanya. Maka jangan pakai bahasa kalian, jangan pakai bahasa saya, tapi pakailah bahasa kita. Bersikap sederajat gitu. Yang perlu kita muliakan, kita muliakan. Yang perlu kita simak, kita simak. Bila perlu kita puji orang yang memang layak kita puji. Subhanallah, saya mendengar di tempat ini ada guru, ada kiai. Mohon izin Pak Yai, saya belajar menyampaikan. Kalau ada kurang-kurangnya mohon disempurnakan nanti. Gak apa-apa, disebut begitu. Supaya apa? Supaya in group. Supaya in group gitu. Jangan kita di kampung, oh di tempat kami itu di kota banyak kiai-kiai hebat. Kalau di kampung kan paling kiai kampung kan. Itu sudah ada yang ngambil golok itu nunggu kita di depan. Ya kalau bisa in group, in group. Yang perlu kita puji-puji. Nabi kan begitu, Nabi kan. Nabi gitu. Abdullah bin Ubay bin Salul itu tokoh munafik. Mati. Apa yang dilakukan Nabi? Dilepasnya sorbannya, ditutupkannya ke badannya. Umar yang mencak-mencak. Ya Rasul, ini kan munafik. Ngapain dia tutup pakai sorban? Kata Nabi, dia punya anak namanya Abdullah. Abdullah itu sahabatku. Kalau aku memperlakukan bapaknya dengan baik, Abdullah akan senang padaku. Jadi aku nutupin badan Abdullah bin Ubay bin Salul ini untuk menghormati anaknya yang menjadi sahabatku karena dia beriman kepadaku. Lihat. Waktu Fatu Makkah, coba apa yang dilakukan Nabi? Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia aman, kata Nabi. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sofyan, dia aman. Bengong Abu Sofyan. Ya Allah, kata Abu Sofyan, ini Muhammad ku musuhi bisa-bisa, tapi ketika dia menang, dia menghargaiku. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sofyan, dia aman. Keluar Abu Sofyan dari rumahnya, ditemuinya Nabi, ya Rasulullah, saksikanlah asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa? Karena Nabi memuliakannya. Padahal perang memerangi Nabi berapa kali gitu. Nah maka belajar kita jadi dai, belajar memuliakan orang lain. Walaupun orang itu tahu kita, informasinya udah nyampe ke kita, misalnya di hadapan kita tuh preman, tukang mabok, tukang judi, tukang ganggu bini orang misalnya. Itu urusan dia sama Allah, bukan urusan kita. Kan gitu ya. Jangan kita sambil ceramah sama ini yang tukang mabok itu ini. Kayaknya percuma diceramain juga, bukan neraka nih. Jangan. Itu urusan dia sama Allah. Yakinlah setiap orang itu ada kelebihannya. Sering saya sampaikan, kita kan punya teman orang baik, kita punya teman orang buruk. Selalu ditugaskan dakwah di Panjang, audiens di Panjang, tahu sendiri kan, lengkap Panjang itu. Ada yang ngaji itu pengajian preman-preman, ada pengajian orang-orang baik. Pernah kita motong korban di sana, saya sudah ada feeling tuh. Saya bilang saya minta 10 kupon. Buat apa Ustaz? Enggak, ada perlu aja 10 kupon. Saya pegang tuh. Motonya bener, datang preman tuh minta jatah preman, saya kasih, nih kupon yang minta. Datang lagi minta. Habis kupon 10, premannya masih banyak. Premannya masih banyak. Tuh teman-teman yang soleh, yang ahli masjid, yang ahli sholat itu, lihat preman datang bawa pedang, kabur semua, ngekol motor. Aduh udah sore Ustaz, pamit dulu Ustaz, breng. Aduh Ustaz pamit, breng. Ditinggalinnya kita sendiri. Mereka minta daging sudah nggak ada, kupon udah nggak ada. Tapi hebatnya pengajian preman, preman yang ngaji itu, mereka nggak pergi. Apa kata dia? Jangan ganggu Ustadz gua. Kamu orang ganggu Ustadz gua, ngadepin gua lu. Siapa yang berani kayak gitu coba? Yang preman, yang rajin sholat, mengengkol motor cepet-cepet dia. Ustadz udah sore duluan ya Ustadz, tinggalinnya kita sendiri. Apa artinya? Semua orang punya talenta, punya kelebihan. Maka jangan pernah menganggap enteng orang lain. Gitu. Berusahalah untuk in group, sederajat dengan orang yang ada di depan kita. Kemudian mengatur tempo. Tempo ini cepatnya bicara. Maka ada kadang orang, kecepatan nggak nih? Orang nanya audiensnya, kecepatan nggak kira-kira? Nggak Ustaz, cocok.
Karena ada juga orang ngomong cepet sekali kan. Jadi apa sekalian? Kita sini semua. Kita semua mengetahui bahwa Islam ini adalah agama yang terbaik. Orang ngomong apa orang ini? Kecepatan ngomongnya. Terlalu lambat juga nggak bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma. Terlalu lambat juga nggak bagus. Kadang ada kita kan dengerin orang ceramah pegel. Ini endingnya apa nih? Kayaknya ngomongnya lambat bener. Kita udah pegel bener. Nggak selesai. Kenapa? Kelambatan temponya. Terlalu cepat jangan, terlalu lambat juga jangan. Bila perlu, kalau perlu diulang kata-katanya. Biasanya yang cepat itu yang gugup. Kalau gugup pengen cepat biar materinya cepat selesai gitu. Mengatur tempo penting supaya apa? Supaya orang mudah memahami apa yang kita sampaikan. Kemudian memberi tekanan juga penting. Kenapa? Kalau kita beri tekanan itu kadang diingat sama dia. Diingat. Jadi sungguh, pakai sungguh, kita tidak akan pernah bahagia kalau kita jauh dari Allah. Karena Allah lah sumber kebahagiaan itu. Sekali lagi, kita nggak mungkin bahagia dalam hidup ini kalau kita jauh dari sumber kebahagiaan itu. Maka jangan coba-coba jauh dari Allah. Itu penekanan. Dan sesuaikan ya intonasi dengan gerak tubuh kita. Kita lagi bicara semangat, wajahnya wajah sedih. Sungguh nggak pas. Atau semangat tapi kita menampakkan membicarakan tentang sedih. Saya sedih. Ya nggak pas. Maka intonasi, mimik wajah sesuaikan. Tempo, mimik wajah, penekanan harus sesuai. Sehingga menarik yang kita sampaikan. Jangankan sebentar, lama juga orang tertarik. Penekanan. Kemudian memelihara kontak dengan jamaah. Maka sering orang ceramah, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Disapa jamaah itu. Kalau NU lebih gapah lagi dia nyapa itu. Bu, ya, kata ibu. Ibu, ya. Ibu, ya. Alhamdulillah. Ya kalau ditanya, apa judulnya tadi? Bu. Bu, ibu, ya. Alhamdulillah. Yang disampaikan cuma hadis potong 1,5 jam. Kenapa? Banyak panggilan bu. Ibu, ya. Ibu, ya. Alhamdulillah. Tapi bagus-bagus saja. Bagus, menyapa. Kemudian menatap jamaah itu kontak tuh. Maka saya nggak suka kadang kalau ceramah di panggungnya jauh. Panggungnya di sini, taruhnya jauh. Kontaknya nggak kena tuh. Bagus tuh kontak mata begini. Bagus tuh. Kenapa? Karena dakwah itu bukan hanya retorika, tapi ruh. Nyambungnya ruh. Kalau kita ceramah jauh-jauh kan mending ceramah di radio aja sekalian. Iya kan? Ceramah jauh-jauh kayak musuhan. Kontak. Nah, maka dalam menyampaikan materi, antum harus ngelihat tuh wajahnya. Kelihatan wajah orang itu tertarik apa enggak tuh kelihatan dari matanya. Orang itu nyaman enggak dengan yang kita sampaikan kelihatan tuh. Maka jaga kontak. Jaga kontak, lihat. Lihat. Jangan antum ceramah ngelihatnya ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirah. Kita semua memahami Islam adalah agama yang terbaik. Lihatnya ke atas saja. Orang mikir yang diceramahin siapa? Oh, ustadz ini lagi ceramah sama tikus di plafon. Gitu. Atau kita nunduk. Ya, jaga kontak mata. Tapi ustadz gimana kalau ada ahwat tuh ustadz? Biasa kan? Kita lagi muda, ceramah, ada ahwat 3 orang, cantik pisan. Senyum, dia senyum. Pas kita ngelihat, breng, kata hati kita kan. Hadirin wal hadirah rahimakumullah.
Saya dulu punya teman Khalid. Khalid ini lucu. Saya yakin kalau dia jadi dai pasti lucu banget sebetulnya. Aneh Khalid ini, emang orangnya agak aneh. Teman kita yang paling aneh Khalid namanya. Kalau pagi-pagi kita beli es gitu ya. Kamu orang ini pagi-pagi udah minum es gitu. Kalau masuk angin ngerepotin orang, minta kerok segala macam kan. Marah dia kita minum es. Mau Lid? Boleh juga lah katanya. Ini si Khalid emang ampun orangnya. Suatu saat nggak ada angin, nggak ada hujan, dia ngirim surat sama cewek anggota Rismawati. Ditolak pisan suratnya. Cintanya ditolak. Ngotot mau kultum traweh, kita kasih. Kan tak kasih takbir hijau tinggi itu. Jadi ahwat di belakang, ibu-ibu sama ahwat di belakang, kita di depan. Dia tuh yang ceramah. Pas dia naik ke mimbar, mimbarnya tinggi. Pas dia berdiri, ada ceweknya di depan. Langsung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ngos-ngosan dia. Napasnya kedengaran di mic. Tambah gugup. Allahu Akbar. Si Khalid. Ujung-ujung nggak jadi ceramah. Ya memang saya ini jelek. Wajar ditolak. Malah curhat. Kenapa? Gugup. Gimana ngatasinya kalau ada ahwat begitu? Jangan dilihat. Kalaupun harus ngelihat, lihat atasnya, lihat atas jilbabnya. Takut dia melet, antum pingsan. Pas antum jamaah sekalian, kata dia, antum pingsan ntar, nggak jadi ceramah, hilang tuh materi, hilang materi. Jujur saya juga gitu. Saya nyeramahin ibu-ibu. Saya pernah ketemu mantan. Kita lagi ceramah begini kan. Oh, tahu-tahu, kok wajahnya aku kenal banget ya. Nggak mungkin salah nih kayaknya. Tapi apa iya dia di sini? Mulut masih kemana-mana ceramah. Tapi otak kita pikir, apa iya deket rumah sini ya? Kali mirip aja. Wah keganggu tuh otak. Dalam hati ntar habis ceramah gua samperin dah. Bener aja habis ceramah dia yang nyamperin, malah nggak nyangka lu jadi kiai ya. Allah. Maka caranya jangan dilihat. Jangan dilihat. Ibu-ibu aja kalau kinclong bikin otak kita muter. Waduh nih ibu-ibu glowing banget. Jangan-jangan bininya Pak Lurah nih. Ya. Benar. Maka untuk ahwat, ibu-ibu, cewek jangan dilihat. Lihat bagian atasnya. Lihat pucuk jilbabnya. Ya nggak kelihatan. Jangan pula bapak-bapak belah sini, ibu-ibu belah sini, kita ceramahnya sana. Bapak ibu sekalian jamaah dirahmati Allah. Jadi yang dimaksud oleh Islam itu sebenarnya nggak noleh-noleh ke perempuan. Bubar yang perempuan ngobrol sendiri dia. Nggak apa-apa kita toleh, tapi lihat bagian atas kepalanya supaya tidak terganggu kita, tidak terganggu. Maka kontak dengan jamaah penting, karena ceramah bukan hanya retorika, bukan hanya penyampaian materi, tapi kontak batin. Dan kontak batin bisa terjadi ketika kita kontak mata dengan jamaah, gitu. Selanjutnya pengembangan bahasa. Nah, tadi ya ada seni dalam menyampaikan. Materi pokok kita apa sebenarnya misalnya? Materi pokok kita misalnya tentang sabar. Nah, kembangkan materi itu, kembangkan masalah niat yang ikhlas misalnya. Apa dalilnya? Qul huwallahu ahad. Dalil hadisnya innamal a'malu binniyat misalnya. Kan kalau tidak berkembang jelek ceramah itu. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas, sebagaimana materi yang akan kita bahas hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah wahai Rasulullah Muhammad SAW, tiada tuh Allah itu Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada yang menyerupainya. Nah, kita kembangkan. Rasulullah SAW bersabda, innamal amal. Kita baca hadisnya, tidak berkembang, cuma itu aja.
Ya orang sebenarnya dia ini nyampein apa sebenarnya? Nah ini pokoknya, sandarannya, kembangkan. Bapak Ibu, kita tadi sudah baca surat Al-Ikhlas, tapi ternyata di surat Al-Ikhlas nggak ada kata-kata ikhlasnya. Sementara kalau surat-surat lain misalnya Qul a'udzu birabbin nas, kenapa disebut dengan an-nas? Karena ada Qul a'udzu birabbin nas, ada kata-kata nasnya. Kenapa disebut surat Al-Falaq? Karena ada kata-kata falaknya. Qul a'udzu birabbil falaq. Sementara surat Al-Ikhlas tak satu pun kata-kata ikhlas di situ. Apa isinya tadi? Akidah, tauhid. Ternyata Bapak Ibu sekalian, bisa kita yakin, bisa kita pastikan bahwa hanya orang yang tauhidnya benarlah, hanya orang yang akidahnya luruslah yang bisa melakukan amal dengan ikhlas. Ada pengembangan, mulai kita kembangkan sehingga menarik. Iya juga ya, nyambung. Kembangkan. Maka orang yang ikhlas, dia akan mendapatkan pahalanya secara utuh. Allah menghargainya. Karena syarat amal diterima ikhlas yang pertama. Namun jamaah, kalau orang tidak ikhlas, dia akan kecewa. Karena Allah tidak akan membalas semua yang dia lakukan dengan pahala. Juga dia akan kecewa. Karena manusia pada hakikatnya tidak mungkin mampu membalas kebaikan itu. Kasih contoh-contoh cerita. Ada seorang masuk masjid waktu Isya, lagi hujan gerimis serapet, berwudu dia. Masuk waktu Isya dia yang azan. Selesai azan sholat 2 rakaat. Udah selesai sholat kok hujan tambah deres. Akhirnya tunggu, komatlah si bapak ini. Selesai komat dia langsung sholat Isya. Karena sholatnya sendirian, sholatnya cepat. Allah Akbar. Pas dia berdiri rakaat kedua, terdengar pintu terbuka krek. Langsung dia lambat bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Dia nyangka ada jamaah yang datang. Tapi ketika dia salam, Assalamualaikum warahmatullah, nggak ada jamaah rupanya. Dia nyesel sholat lambat. Kampret. Kalau tahu nggak ada jamaah, gua cepetin tuh sholat. Lihatlah, baru di dunia dia sudah kecewa karena tidak ikhlas. Apalagi di akhirat nanti. Kan berkembang tuh materinya tuh. Berkembang. Gitu. Nah, kalian akan punya kemampuan masing-masing nanti dalam mengembangkan materi. Kata kuncinya jam terbang. Semakin sering kalian menyampaikan, akan semakin mudah kalian mencari pengembangan materi. Maka setiap ada kesempatan tampil, jangan nggak tampil. Jam terbang itu penting. Beda orang yang bisa dengan orang yang biasa. Orang yang sudah biasa naik mobil, bisa nggak sambil nelpon? Bisa kan? Nah, ini ya. Loh, ya ini udah jalan nih, tak lagi nyampe. Ya, bisa, nggak apa-apa. Minain gigi, sambil nyetir bisa. Kenapa? Udah biasa. Tapi orang yang bisa nyetir, tapi baru bisa megang setirnya aja kan kenceng. Baru dia starter mobilnya, dia pegang tuh agak nyengir. Masukin gigi kata orang. Gigi ini yang dimasukin, bukan gigi mobil. Padahal suruh gigi mobil. Kenapa tegang? Bisa, tapi belum biasa. Maka antum kalau belum biasa nanti gugupnya lama. Pas pegang mic mulai gemeter. Saya anjurkan kalau baru pertama ceramah, kalaupun di kampung jangan pakai sarung. Kenapa? Sarungnya kelihatan ngegeternya. Jangan pegang teks. Kenapa? Kertasnya goyang. Ya kan? Jangan pegang teks. Kalau antum pegang kertas,
Tuh kertas goyang dia kayak ketiup angin. Antum ngelihat dia goyang, tambah takut antum, tambah gemeter. Maka jangan pegang teks, jangan pegang teks, pegang HP minimal dah, nggak kelihatan bener goyangnya. Gitu. Caranya kalau ngilangin gugup gitu, narik napas, minum, kemudian dilambatin. Karena gugupnya nggak lama biasanya. Gugup itu 2-3 menit, paling lama 5 menit aja. Maka dilambatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tuh nyesek dada karena gugup. Ulangi lagi. Masih ada yang belum jawab kayaknya. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah suka yang ganjil. 3 kali. Padahal ngurangin gugup itu sebenarnya. Ngurangin gugup. Mudah-mudahan yang jawab salam saya tambah rizki. Amin. Amin. Mudah-mudahan badannya tambah sehat. Amin. Amin. Mudah-mudahan keluarganya tambah berkah. Amin. Amin. Mudah-mudahan tambah istri. Amin. Kata ibu-ibu langsung, ibu-ibu langsung cemberut ya Pak ya. Nah, itu ngilangin gugup sebetulnya. Ngilangin gugup. Nah, sudah gugupnya baru alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembukaan. Ngilangin gugup. Gitu. Kau usahakan seperti itu. Pengembangan bahasan. Kemudian memberi kesimpulan. Memberi kesimpulan. Kita nyodorkan tadi apa? Ikan pindang. Harapannya selesai kita menghidangkan ikan pindang. Gimana bapak-bapak, ikan pindangnya mantap kan? Enak ya? Kayaknya 60.000 juga nggak rugi seporsi kalau pindangnya kayak gini. Mantap rasanya. Itulah kesimpulan itu. Sehingga orang keluar dari tempat hidangan itu yang ada di otaknya luar biasa mantap pindang kan. Nah, demikian juga dengan ceramah. Ceramah juga gitu. Beberapa poin-poin yang menurut kita paling penting diulang di ujungnya. Walaupun sebagian dai menyerahkan pada audien untuk mengambil kesimpulan. Tapi ada bagusnya kalau kita menyimpulkan apa yang kita sampaikan. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa 1 jam sudah saya menyampaikan materi. Kata Abdul Somad tidak boleh lebih dari 60 menit. Nah, ini sudah 60 menit. Dari sekian banyak yang kita sampaikan tadi, yang kita bicarakan tadi, ada beberapa hal menurut saya yang paling penting. Yang pertama adalah ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan 3 hal ini dalam kehidupan nyata sehari-hari, sehingga insya Allah dengan 3 hal ini mudah-mudahan Allah himpun kita semuanya nanti dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penting, penutup juga penting. Saya berharap antum menyenangkan orang. Kalau di sana lingkungan NU, penutupnya pakai penutup NU. Jangan pakai penutup Dewan Dakwah. Apa yang khas Dewan Dakwah? Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang asing dengarnya. Kalau lingkungan itu banyak NU-nya, antum tutup dengan penutup NU. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, dulur kita kian mah. Dulur kian mah pasti NU baca kian gitu. Wis bener Dewan Dakwah saiki mah ya, bener-bener perkat umat ini mah. Tuh, masuk kan? Kalau antum pakai hadanallah aja mah. Dasar Dewan Dakwah kata. Dodong kita kun mah duduk kata. Hati-hati baik sirat. Hati-hati sirat. Jadi kita ngomong 1 jam tadi percuma, hanya gara-gara penutupnya salah. Gara-gara penutupnya salah. Maka itulah pentingnya kita tahu audiens kita itu siapa. Jadi kita nggak punya prinsip Ustadz, enggak. Tujuan dakwah kita itu orang berubah.
Prinsip sih prinsip, tapi orang nggak berubah, ngapain? Iya kan? Tujuan dokter ngobatin pasien supaya sembuh. Supaya sembuh. Oh kita prinsip banget, tapi pasien nggak sembuh, mau ngapain? Nah gitu. Jadi usahakan, antum tahu nih, oh wilayah saya ini katanya banyak NU-nya. Cara bukanya buka NU. Jangan lingkungan NU antum pakai kullu dolatin dalal wa kullu dalal finnar. Belum apa udah pening palanya. Jangan. Maka itulah pentingnya ngerti siapa lingkungan di sekitar kita yang menjadi objek kita. Nah mudah-mudahan dengan penjelasan retorika yang singkat ini, minimal antum punya gambaran deh bagaimana menyampaikan sebuah materi. Saya alhamdulillah karena ya dikit-dikit kita kemas penyampaian. Saya termasuknya alhamdulillah di teman-teman Salafi saya ceramah, di teman-teman Muhammadiyah lingkungan dekat Bambu Kuning itu masjid Muhammadiyah semua tuh. Al Iman, Darul Aman, Munawwaroh, Nurul Iman, saya ceramah. Di kalangan NU saya ceramah. Saya ngisi maulid juga. Gitu. Teman-teman jauh lah ceramah sih. Oh teman jauh lah paling seneng kalau cerita sahabat, kisah sahabat. Subhanallah, ada seorang sahabat bernama ini, orangnya begini. Wah kalau ada yang agak-agak wah itu, subhanallah, katanya wah mantap. 1 jam nggak kerasa deh kita cerita sahabat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Kita mampu mengemas materi yang kita sampaikan. Ya. Kita mampu mengemas materi yang kita sampaikan. Nah, mudah-mudahan antum semua terjun ke daerah nanti, itu akan banyak bertemu dengan orang bermacam-macam. Kemas saja dakwah sebaik-baiknya. Karena ini bisa jadi pengalaman pertama. Kalau antum sukses kali ini, antum akan lebih semangat lagi untuk masa-masa yang akan datang. Tapi kalau antum gagal kali ini, itu jadi presiden buruk. Tiap antum mau tampil, udah kebayang tuh gagalnya tuh. Waduh, waktu di sana waktu itu hancur tuh. Waduh, ya. Itu akan jadi batu ganjalan yang lama antum menghapus. Maka kemas sebaik-baiknya supaya penampilan antum, penyampaian antum diterima di tengah-tengah masyarakat. Itu akan menjadi modal antum untuk lebih baik di masa-masa yang akan datang, insyaallah. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.